Assalamualaikum, salam kesejahteraan bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Awalnya adalah kearifan, awalnya adalah wisdom, lalu kearifan tersimpan di dalam puisi. Ini kuliah singkat, serial Kultum, kuliah 7 menit. Kita menggali kearifan dari kutipan puitis, baik puisi ataupun prosa. Kali ini kita akan gali kutipan puitis dari seorang pemikir dan juga seorang aktivis. Ia bernama Nawal El-Saadawi. Nawal El-Saadawi, ia lahir di Mesir, hidup di tahun 1931 hingga 2021. Tahun ini ia wafat dan ia dikenang karena ia dianggap Simone de Beauvoir dunia muslim. Ia dianggap seorang pemikir feminis dari dunia muslim. Kita kutip satu pandangannya dalam buku Woman at Point of Zero. Ini yang dikatakan oleh Nawal El-Saadawi. Ujarnya, saya nyatakan kebenaran. Dan kebenaran memang buas dan berbahaya bagi dunia yang penuh kebohongan. Ini ucapannya, saya nyatakan kebenaran, namun pastilah kebenaran ini akan dianggap berbahaya bagi dunia yang penuh kebohongan. Apa makna lain yang lebih dalam yang terkandung di dalam kutipan dari Nawal ini? Maka kita gali dulu sedikit kisah hidup dari Nawal El-Saadawi, karena pastilah kutipan itu datang dari jeritan batin pengalaman hidupnya. Nawal El-Saadawi, ia tak hanya dokter, ia tak hanya psikiater, ia tak hanya penulis, tapi lebih dari yang lain, ia seorang feminis dan feminis yang hidup di dunia muslim. Seperti dikatakan di awal tadi, hingga kini ia dianggap Simone de Beauvoir bagi dunia muslim. Simone de Beauvoir itu adalah pemikir Prancis yang dianggap ikut mengawali tumbuhnya emansipasi wanita di dunia barat. Simone de Beauvoir. Nawal dianggap versi muslim dari Simone de Beauvoir. Sejak kecil, Nawal mengalami sendiri kultur yang sangat didominasi oleh laki-laki. Ketika umur 5 tahun, ia dipaksa untuk sunat, satu pengalaman traumatis yang ia bawa hingga akhir hayatnya, di mana ia dipaksa sunat di umur 5 tahun. Di umur 10 tahun, ia pun dipaksa untuk menikah dini. Ia teringat, ia menjerit ketakutan dan melawan. Ia tak mau menikah. Sampai akhirnya, keluarganya pun menerima ia tak jadi dinikahkan dini di usia 10 tahun. Namun jika saja ia tidak melawan, ia pun termasuk wanita yang dinikahkan dini usia 10 tahun, yang dalam kultur itu hal yang biasa. Dan ia juga teringat ketika remaja, neneknya berteriak kepada Nawal dan mengatakan
bahwa bocah laki-laki itu harganya minimal sama dengan 15 bocah wanita. Ia teringat dan ia terpana. Nenek yang disayanginya yang terhormat mengatakan itu, bahwa satu bocah laki-laki itu setara nilainya minimal dengan 15 bocah wanita. Sementara ia bocah wanita. Ia terpukul dan terpana dengan situasi itu. Nawal lalu tumbuh sebagai seorang cerdas. Ia menjadi dokter. Bahkan ia sempat menjadi menteri kesehatan di Mesir. Begitu tinggi pencapaian Nawal, ya. Namun di era itu ia sudah mulai menjadi feminis. Ia membuat buku berjudul Woman and Sex dalam dunia muslim. Ia katakan di sana betapa tradisi sudat bagi wanita itu adalah bentuk dominasi lelaki kepada alat seksual wanita. Ia katakan itulah dunia patriarkal dalam mendominasi dunia seks wanita, sehingga wanita itu direduksi dari manusia menjadi hanya alat reproduksi belaka. Sehingga bahkan wanita pun dipaksa untuk sunat. Bukunya cukup menggemparkan dan mengkhawatirkan, hingga akhirnya ia pun dipecat sebagai Menteri Kesehatan. Lebih dari itu, ia pun dipecat sebagai pemimpin redaksi jurnal kesehatan. Dan ia melihat sendiri betapa ekspresinya menyatakan kebenaran ternyata menurutnya berbahaya bagi dunia yang penuh kebohongan, dunia yang menurutnya didominasi oleh laki-laki. Lebih jauh dari itu, terus saja Nawal menyampaikan kritiknya, bahkan akhirnya ia masuk penjara. Di dalam penjara ia merenung betapa beda nasibnya seandainya ia bukan wanita. Betapa diskriminasi atas wanita pada dirinya itu sangat konkret. Dari Menteri Kesehatan, gagal-gagasannya ia dipecat, bahkan ujungnya ia masuk penjara. Tapi dalam penjara justru berkobar semangatnya. Ini kesadaran wanita harus dibangkitkan, melawan sebagaimana kita lawan segala hal dunia kebohongan. Dan di dalam penjara ia mendirikan satu asosiasi yang disebut Arab Women Solidarity Association. Ia pun semakin menjadi seorang aktivis untuk menumbuhkan pentingnya emansipasi wanita di dunia muslim. Dalam penjara juga ia menemukan tokoh-tokoh wanita lainnya yang dipenjara akibat diskriminasi atas wanita. Ia wawancara seorang tokoh yang anonim itu, yang akhirnya justru menjadi inspirasi dari novel yang terkenal itu, Woman at Point of Zero. Dalam kisah di buku itulah ia menuliskan bagaimana perjalanan wanita di dunia muslim yang oleh sebagian itu memang dianggap didominasi melalui kultur patriarkal laki-laki, disunat paksa, dikawinkan secara dini, dan berbagai opininya itu akan disensor, ya, dan jika mereka melawan, berbagai kekerasan, baik kekerasan fisik ataupun kekerasan struktural akan datang menghampirinya. Tapi Nawal terus bersuara sampai akhirnya ia pun terlempar dari Mesir, tak lagi tinggal di Mesir, dan ia pindah ke Amerika. Ia memimpin gerakan emansipasi wanita dari sana sambil ia mengajar di berbagai universitas hingga akhir hayatnya. Lalu bagaimanakah sekarang nasib dari emansipasi wanita di dunia muslim? Nah, kita tahu gerakan ini terus berlanjut, juga dikerjakan oleh pemikir dan aktivis lain yang hidup di dunia barat. Jika Nawal hidup di dunia muslim di Mesir, ini kita beri contoh aktivis yang juga masih hidup kini di dunia barat, di Amerika Serikat,
namanya Aminah Wadud. Ia lahir di Amerika Serikat. Aminah Wadud, ia seorang yang juga kompeten. Ia pelajari bahasa Arab hingga tingkat PhD. Doktornya itu mendalami bahasa Arab. Ia pun ke Kairo mendalami filsafat, termasuk filsafat Islam. Ia juga mendalami teologi. Ia katakan, saya mendalami bahasa Arab hingga tingkat yang paling tinggi, juga aneka teologi dan filsafatnya, karena saya ingin membaca ulang kitab suci dari sumber pertamanya, dari bahasa aslinya. Karena bagi Aminah Wadud, paham yang datang di zaman modern ini, yang datang melalui peradaban 1400 tahun sejak datangnya Nabi, itu sudah banyak sekali bias interpretasi oleh ulama-ulama yang menurut Aminah Wadud, ulama yang bias oleh dominasi laki-laki. Maka ia berniat mempelajari sendiri, langsung dari bahasa aslinya, dari kitab aslinya, dan ia ingin tahu lebih detail apakah memang demikian cara orang memperlakukan wanita. Karena bagi Aminah Wadud, emansipasi tak cukup hanya emansipasi di dunia pendidikan, tak cukup hanya emansipasi di dunia kerja, tapi bagi Aminah Wadud juga harus emansipasi wanita bahkan dalam ritus agama. Itulah bentuk pertumbuhan terakhir emansipasi. Aminah Wadud meyakini bahwa manusia itu ditentukan oleh kualitas dari pribadinya, bukan oleh gendernya. Karena itu, apa yang salah jika wanita juga memimpin ritual yang juga dihadiri laki-laki? Aminah Wadud menolak jika wanita hanya berdiri di belakang saja dalam satu sholat bersama, di belakang saja yang selalu berceramah, yang selalu memimpin ritual itu selalu laki-laki. Bagi Aminah Wadud, baik laki-laki ataupun wanita, dia manusia yang sama. Mereka ciptaan Tuhan yang sama. Mengapa tak bisa wanita menjadi imam sholat yang juga dihadiri laki-laki? Mengapa wanita tak bisa menjadi pengkhotbah Jumat yang juga dihadiri laki-laki? Ia manusia yang sama, ciptaan Tuhan yang sama. Disinilah hebatnya Aminah Wadud. Ia tak hanya pemikir, ia juga aktivis. Maka terjadilah itu sejarah yang mengagetkan banyak orang. Tahun 1994, untuk pertama kalinya di dunia modern yang diliput banyak media, ia sendiri memberikan khotbah Jumat yang dihadiri oleh hadirin yang juga ada laki-lakinya. Orang terpana, karena biasanya itu dunia laki-laki. Sekarang Aminah Wadud sendiri yang memimpin khotbah itu. Tahun 94 ia mengatakan itu, ia mengerjakan itu, dan kritik datang bertubi-tubi. Ia pun terdiam selama 10 tahun, karena revolusi yang ia bawa begitu hebatnya. Namun ia tak berhenti di sana. 11 tahun kemudian, tahun 2005, di Amerika Serikat lebih jauh lagi. Ia sendiri yang memimpin sholat berjamaah yang juga dihadiri laki-laki. Aminah Wadud imamnya. Seorang wanita menjadi imam bagi sholat bersama yang dihadiri laki-laki. Begitu banyak para muslim-muslim konvensional yang protes, berdiri di ujung tempat mereka sholat. Mereka mengatakan ini sebuah penyimpangan. Tapi karena di Amerika hak asasi dilindungi, dikatakan jika kalian tak setuju, kerjakan apa yang kalian yakini. Tapi mereka yang meyakini keyakinannya dilindungi konstitusi. Maka terjadilah itu. Sholat pertama di Amerika Serikat yang dihadiri laki-laki, 100 orang lebih yang hadir, yang memimpin adalah seorang imam wanita. Aminah Wadud sendiri, karena berangkat dari pandangannya tadi bahwa manusia itu sama, ciptaan Tuhan yang sama, hanya personalitinya yang membedakan itu, bukan jenis kelaminnya. Karena itu mengapa tidak wanita juga harus dibolehkan
menjadi imam bagi sholat bersama laki dan perempuan. Yang tak setuju silakan jangan ikut, tapi yang setuju silakan ikut. Dan kini berkembanglah itu satu jenis tradisi yang baru yang dipimpin oleh wanita. Kita pun teringat kembali ucapan dari Nawal bahwa kebenaran itu bahaya bagi dunia kebohongan, namun lebih dari itu lagi, kebenaran itu bahaya bagi mereka yang tak siap dengan perubahan. Aminah Wadud sekarang memimpin gerakan ini, emansipasi wanita dalam bentuknya yang sekarang ini mungkin paling tinggi. Dulu dunia barat hanya menyatakan persamaan hak wanita dan pria dalam pendidikan, persamaan hak dalam kerja. Aminah Wadud dan teman-temannya membawa lebih jauh lagi, persamaan dalam ritus agama. Bahwa laki-laki boleh memimpin sholat, tapi juga wanita boleh memimpin sholat. Apa salahnya? Karena mereka makhluk Tuhan yang sama. Demikian mendasar perubahan yang dibawa oleh Aminah Wadud. Dan kini ketika kita teringat kembali kutipan dari Nawal bahwa saya menyatakan kebenaran dan kebenaran ini berbahaya dan juga buas, terutama bagi dunia yang penuh kebohongan. Di tangan Aminah Wadud lebih jauh lagi, kebenaran atau apa yang diyakininya benar juga bahaya bagi mereka yang tak siap dengan perubahan. Perubahan yang dibawa oleh Nawal, perubahan yang dibawa oleh Aminah Wadud, ada perubahan menuju emansipasi manusia yang lebih sederajat, tak peduli warna kulitnya, tak peduli status ekonominya, dan tak peduli jenis kelaminnya. Sekian, sampai jumpa.